Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatillati. Di komen IG saya itu ada komen yang menyentuh hati banget itu. Dan itu kadang saya berpikir itu, apakah cobaan dia lebih berat daripada cobaan saya? Kalau cobaan dia lebih berat daripada cobaan saya yang ngomong, itu berarti ini apa tuh, Tuhan tuh nggak adil dong kalau itu, Allah itu. Kenapa kok cobaan orang lain lebih berat daripada saya? Tapi kalau prinsip universalnya bahwa cobaan itu, ujian itu, Tuhan itu maha adil gitu. Jadi ujian pasti adil gitu, disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan orangnya gitu. Jadi Tuhan tidak akan memberikan suatu ujian yang melampaui kemampuan umatnya gitu. Jadi itu udah ada batasannya gitu. Komennya yaitu seperti ini: Cap, di tengah pandemi corona ini suami saya sudah 3 bulan tidak kerja dan tidak ada penghasilan. Dan saya tidak punya tabungan gitu. Bagaimana solusinya? Saya bingung, Cap gitu. Saya harus bayar kontrakan, saya belum biaya kebutuhan lainnya, dan yang lain-lainnya bla 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 bla. Itu dia. Nah, kalau Anda di pertanyaan gitu juga bingung gitu. Saya sampai mikir ya seperti itu tadi. Tapi sebenarnya gini loh, semua orang tuh udah cobaan berat tidaknya, ujian berat tidaknya tergantung kita melihat dari sisi pandangnya. Jadi kapan hari saya jelasin tentang WJ itu peluang dan juga musibah gitu, bencana itu. Jadi di sisi lain ada bencana, di sisi lain ada peluang gitu. Dan di situ juga ada keseimbangan gitu, seperti hitam dan putih gitu. Jadi intinya kalau kita bisa ngelihat suatu sisi itu bencana terus, ya susah, kita akan bencana terus. Tapi kalau di sisi lain kita lihat di situ ada peluang, insya Allah kita akan mengimbanginya gitu. Dan kalau kita berhidup di tengah pesimisme, ya kita akan pesimis terus. Tapi Cap, saya sudah usaha apapun tapi nggak bisa. Suami saya udah usaha tapi nggak dapat. Mana ada pekerjaan pada saat COVID-19 ini? Kalau nggak ada pekerjaan ya cari peluang kerja gitu. Dan kami di Uber sudah buat peluang kerjanya gitu. Sekarang ini Uber butuh mitra cabang dan kepala cabang itu hampir tanpa modal, malah dimodali gitu Anda, pulsa oleh Uber gitu, untuk driver dan mitra cabangnya, sehingga bisa nyoba dulu gitu. Seperti itu. Dan itu sistemnya bagi hasil 20% bagi Anda gitu. Jadi kalau udah ada gitu peluang itu terus, kalau Anda punya usaha, dan itu kalau Anda jadi mitra cabang, kepala cabang, Anda bisa membuka peluang usaha bagi orang lain lagi gitu. Bagi yang lain-lain lagi, bagi tetangga Anda, orang sekitar Anda gitu. Yang penting punya kendaraan, tidak perlu kendaraan baru, tidak perlu bagus, biasa, yang penting sehat jalan gitu. Terus Anda juga bisa bantu tetangga Anda yang punya toko, tadinya yang gerakan di rumah, beli dari rumah saja, jadi tadinya beli ngantarnya ini kan bisa di online kan gitu, bisa di kurirnya bisa dijasakan oleh Uber, oleh Anda sendiri gitu. Kan win-win solution gitu. Terus ya mitra food, mitra toko, jadi bisa keliling tetangga aja gitu. Terus yang kedua keuntungannya setiap mitra driver, terus mitra cabang atau Anda sendiri kepala cabang, terus mitra food, mitra ini toko, itu kami angkat jadi agen premium gratis dulu. Nilainya berapa? 300.000 kalau agen premium. Dan itu Anda bisa jadi resellernya resellernya usaha jualan pulsa, jualan token listrik dan yang lainnya. Kami sudah buka seluruh peluang gitu. Tapi ada satu solusi lagi ya. Ini solusinya. Ketika seluruh usaha Anda yang Anda lakukan secara rasional nggak bisa, Anda masih nganggur, masih susah, nggak dapat uang segala macam-macam. Saya sudah ngalami sob. Dan itu berat gitu memang. Tapi ketika itu terjadi, saya malah secara rasional nggak bisa, apapun nggak bisa. Saya udah pasrah, saya serahkan kepada Allah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah saya serahkan aja semua itu kepada Allah. Pantaskan diri kita dapat pertolongan dari Allah. Kita pantaskan. Jadi ketika itu terjadi, alhamdulillah ada solusi loh. Semua jangan putus asa. Anda masih minus biasa gitu, masih pakpo aja mungkin. Enggak, saya dulu ya sudah saya bangkrut tuh ya, itu bukan modal saya udah hilang dulu.
dan saya masih minusnya nggak kecil loh, nggak kaleng-kaleng. Mungkin kalau nilainya sekarang 10 eman ke atas gitu. Piutang saya nggak ketagih orang pada karena saya sudah terusir, ya Allah, habis-habisan, bener-bener habis-habisan. Dan saya udah seperti kayak orang gila kapan hari. Tapi sebentar aja, paling hanya sebulan 2 bulan aja gitu. Setelah itu balik lagi gitu. Setelah itu saya ngosongkan pikiran. Tadinya saya nyalahkan banyak orang gitu. Ini gara-gara uang saya tipu miliaran sama banyak orang gitu. Orang nipu saya, nilap duitnya, nilap usahanya mungkin puluhan miliar gitu. Oleh orang dekat saya, orang tetangga, teman, anak buah saya semua habis-habisan dah udah. Pokoknya habis-habisan sob. Bener-bener hampir saya berantakan rumah tangga saya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kekuatan gitu. Jadi kalau di saat gini peran istri itu penting untuk menguatkan hubungan kita gitu, supaya kita lebih optimis gitu. Karena dukungan yang paling dekat adalah istri dulu gitu. Jadi ya ini baru datang sih saya. Jadi hubungan yang paling dekat, yang dukungan paling kuat untuk seorang lelaki adalah dari istrinya gitu. Makanya kita harus saling mendukung pada saat posisi susah gini. Jadi itu dukungan terbaik Anda sebagai istri, ya gunakanlah kekuatannya untuk dukung suami. Gimana caranya? Dengan cara menyabarkan, mengingatkan dia sholat segala macam-macam. Jadi ketika usaha rasional nggak bisa, gunakan cara-cara yang udah di luar irasional gitu. Dengan siapa? Dengan apa? Karena Allah tuh bisa mengerjakan sesuatu yang rasional dan irasional gitu. Yang nggak masuk akal juga Allah bisa ini kan, bisa selesaikan masalahnya. Kepada siapa? Ya udah pasrahkan semua. Dan sob, ada satu teknik ya, ketika saya resah atau apapun ya. Saya ini kan kadang-kadang kan saya resah juga gitu. Kenapa ya? Saya takut mengecewakan banyak orang. Mengecewakan banyak orang tuh gini. Saya memberikan harapan untuk bisa usaha di Uber ini dan Uber Pay ini, takutnya mengecewakan karena kondisi COVID, new normal itu kan membuat resah juga gitu. Apa bisa jalan segala macam-macam. Tapi saya udah pasrah kan, semua diniatkan untuk Allah, diridho Allah, ikhlas Allah. Ayo saya pasrahkan semua, saya serahkan. Tapi masih ketika resah itu terjadi juga, lakukan sholat sob. Kalau bisa sholat malam gitu. Kalau bisa rutin sob, sholat tahajudnya. Jadi hampir setiap hari gitu, lakukan itu. Dan lakukan dengan cara teknik yang kalau saya menggunakan banyak teknik gitu. Wudu dan sholat tuh menurut saya obat gitu. Saya sekarang hidung saya ngerasa plong banget gitu, udah setahun ini gitu. Kenapa? Karena itu tadi ternyata wudhu itu membuat aliran udara itu lebih enak gitu, lega banget. Karena ada menghirupnya, terus ada pijitannya. Jadi saya lakukan kayak ini dipijit bener gitu, sampai basuh kepala juga saya pijit bener. Itu luar biasa sob. Saya ini bukan ustadz sob ya, jadi saya ngomong apa adanya yang saya alami dan itu yang saya rasakan nikmatnya gitu. Dan lakukan sholat itu kalau saya belajar untuk mentadaburi gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana seluruh kasih sayangmu ya Allah mengalir pada tubuhku dan tubuh anak istriku ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali namamu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau adalah kasih dan sayang, tunjukkanlah kasih sayang kepadaku dan keluargaku ya Allah. Maliki yaumiddin, dalam hati, yang menguasai hari kemudian, di mana pangkat, jabatan, harta atau apapun tidak ada gunanya ya Allah, kecuali rahmatmu ya Allah, mengharap rahmatmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Waduh, nikmat sekali. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Waduh, sobat nikmat sob. Kalau itu dilakukan pada saat tahajud ya, dan itu kita tadaburi pelan-pelan, mengerti dengan bacaan yang bagus, insya Allah Anda akan tenang sob. Dan insya Allah akan ada jawaban. Jadi saya tuh luar biasa. Dan Al-Fatihah itu saya belajar terus ini. Saya perbagus terus. Mudah-mudahan bisa ditunjukkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waduh, nikmat sob. Benar-benar nikmat, apalagi kalau kita lakukan itu jam 3 gitu. Waduh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kayak ngadu gitu. Wal-laili yaghsha wan-nahari tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Waduh, nikmat sob. Jadi pasrah pada Allah udah semua. Jadi dan ternyata sholat itu hiburan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sholat itu yang diturunkan tanpa melalui malaikat Jibril, langsung dari Allah sendiri, dan diangkat langsung Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Jadi intinya tuh, jadi langsung sob dari perintahnya. Berarti apa? Ini spesial banget sholat itu. Sholat itu bisa menyelesaikan seluruh masalahnya. Beruntungnya orang Islam adalah apa? Karena memiliki sholat gitu. Kalau saya, wudhu dan sholat. Karena wudhu untuk menyehatkan, wudhu lahir dan batin itu menyehatkan tubuh kita. Sholat itu menguatkan tubuh kita gitu. Menenangkan pikiran kita. Pantas saja dulu, zaman dulu ya, orang-orang yang hebat berperang atau apapun itu, karena apa? Karena dia rajin sholat juga gitu. Karena sholat itu berarti apa? Kesehatan. Meskipun makannya kekurangan, tapi dia sholatnya rajin. Dan dia cerdas-cerdas karena penghafal Quran gitu. Banyak penghafal Quran gitu. Kenapa berarti? Coba udah makanannya agak kurang gitu zaman-zaman dulu di sana, jangan sahabat Nabi. Tapi dia lebih kuat badannya. Udah gitu lebih kuat. Hafalannya bagus gitu. Kan luar biasa berarti. Jadi memang di sholat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan pikiran kita gitu. Termasuk kalau saya pakai pernafasan gitu. Ini tadi saya tarik. Billahi minasyaitonir rajim. Wah, nikmat sekali sob. Jadi menurut saya ilmu yang paling hebat di saya sekarang ini itu mengenal sholat, itu mengenal wudhu dan sholat. Nggak ada yang lain. Dan itu mudah-mudahan ya Allah istiqomahkan saya, orang-orang yang sangat mencintai sholat gitu. Jadi dan mendapatkan kebaikan dari sholat. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan, Allah tuh memberikan saya karunia itu. Jadi saya mintanya itu. Terus saya di Uber di sebagai pengusaha pun sekarang saya nggak ada ambisi lagi. Ambisi saya apa? Mempermudah orang sekarang ini. Karena secara finansial, secara apapun Allah sudah memberikan banyak kebaikan. Saya sudah diberikan istri yang baik, saya sudah diberikan anak-anak yang baik, saya sudah diberikan harta oleh Allah yang cukup gitu. Padahal 10 tahun lalu saya minus, coba bayangin. Sekarang ini sudah diberikan ini. Terus kenapa saya tenang juga pada saat COVID-19 ini, pada saat Corona ini? Orang-orang mungkin bingung dengan urusan bank. Bukan saya nggak punya utang bank, bukan. Karena apa? Karena beberapa aset saya termasuk yang paling utama rumah itu tidak saya gadaikan gitu. Jadi saya sulit apapun dengan istri saya nggak digadaikan gitu. Jadi masih meskipun dulu diiming-imingi bank dulu. Anggaplah nilai rumah saya waktu itu 5 miliar gitu. Bank itu mau ngasih saya 7 miliar gitu. Saya nggak mau sih. Pak Ridwan coba masukin aja rumahnya gitu. Ini kan bagus, bisa jadi jaminan. Saya kasih 7M lah gitu. Padahal saya tahu apresialnya paling 5M-an, apalagi sekarang. Itu zaman dulu. Jadi saya nggak mau, tetap aja berkeming gitu.